Pernahkah kamu melihat seorang ibu meneteskan air mata? Bukan karena sakit, tapi karena rasa takut di tanah kelahirannya sendiri. Di kampung ini, bukan maling yang ditakuti, tapi preman berseragam ormas yang mengaku pelindung rakyat. Tapi tunggu sampai kamu lihat bagaimana rakyat Betawi bangkit dan menolak diinjak harga dirinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Pena Story, tempat di mana kisah nyata dan suara rakyat menjadi nyala perlawanan. Jangan lupa klik tombol subscribe, nyalakan loncengnya, dan tulis di kolom komentar sholawat kepada baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebutkan juga kamu nonton dari kota mana. Langit pagi di kampung Rawa Belong tampak kelabu meski matahari sudah tinggi. Burung-burung tak lagi ramai berkicau seperti biasanya. Jalanan sempit yang biasa dipenuhi suara tawar-menawar di pasar bunga kini terasa lebih sunyi, seakan menyimpan sesuatu yang ganjil. Di ujung gang sempit itu, duduk seorang lelaki paruh baya dengan sorban lusuh melilit lehernya. Namanya Haji Mardani, 58 tahun, tokoh adat yang dihormati masyarakat Betawi di Rawa Belong. Matanya tajam, tapi penuh kasih. Ia dikenal sebagai penjaga tradisi, orang yang selalu berdiri paling depan kalau kampungnya diusik. Di sampingnya, berdiri cucunya yang masih remaja, Rian, 17 tahun, yang baru saja tamat sekolah dan banyak belajar silat dari sang kakek. "Yan, lu lihat tuh tanah lapang depan mushola?" ujar Haji Mardani, menunjuk ke sebidang lahan kosong yang sejak dulu jadi tempat latihan silat dan hajatan warga. "Itu bukan cuma tanah. Itu saksi hidup sejarah kita." Rian mengangguk, meski belum sepenuhnya mengerti maksud ucapan kakeknya. Namun, hari itu mereka berdua merasakan sesuatu yang berbeda. Sudah seminggu ini, beberapa orang tak dikenal mondar-mandir di sekitar tanah itu. Tubuh kekar, memakai jaket loreng dengan emblem besar bertuliskan Grip Jaya. Entah siapa yang mengundang mereka ke kampung itu. Beberapa warga mulai resah, terutama setelah salah satu dari mereka, si Udin Bang Jabrik, ditampar karena mencoba menegur. Katanya, tanah itu akan dijadikan posko pengamanan dan koordinasi. Tapi koordinasi buat siapa? Dan pengamanan dari siapa? "Saya takut, Ji," kata Maknur, seorang janda tua yang tinggal dekat lokasi. "Anak saya baru 2 bulan jadi sopir ojek online. Kalau mereka itu ngamuk, bisa abis tuh motor dicuriin." Haji Mardani hanya menarik napas dalam-dalam. Matanya menatap tajam ke arah barisan motor dan mobil yang sering parkir semrawut di tanah lapang itu. Bau rokok, suara tertawa kasar, dan kadang teriakan-teriakan keras sudah mulai menggantikan suara beduk maghrib dan azan yang biasa menggema dari mushola kecil di seberangnya. "Kita ini orang Betawi, Yan," kata Haji Mardani lagi. Kali ini, suaranya berat. "Kita diajarin buat nerima tamu, tapi jangan sampai kampung sendiri kita jadi kayak orang numpang." Dan hari itu, saat matahari mulai turun ke barat, perasaan warga mulai tergerus gelisah. Mereka tak tahu bahwa apa yang akan terjadi di minggu berikutnya akan mengguncang nama kampung Rawa Belong ke seluruh pelosok negeri. Karena saat harga diri diinjak, diam bukan lagi pilihan. Hari-hari berikutnya berjalan dengan ketegangan yang makin terasa menusuk. Kampung Rawa Belong tidak lagi terasa seperti rumah bagi warganya. Di siang bolong pun orang-orang mulai enggan keluar rumah kecuali benar-benar perlu. Di warung Empok Imas, biasanya ramai dengan tawa dan obrolan ringan, kini hanya ada bisik-bisik dan pandangan gelisah. Ormas Grib yang awalnya hanya datang 2 atau 3 orang, kini mulai terlihat lebih banyak. Mereka seolah mencaplok tanah kosong di depan mushola menjadi markas sendiri. Mereka pasang tenda, bendera besar bertuliskan nama ormas. Bahkan spanduk bertuliskan Posko Grip Jaya Wilayah Khusus Rawa Belong, yang dipaku langsung ke pohon rambutan peninggalan almarhum Babe Haji Said. Itu pohon dulu ditanam pas tahun 65, pas kita selamatan warga waktu bebas dari banjir besar, gumam Bang Madan, warga senior yang biasanya pendiam. Matanya memerah menahan emosi. Warga makin cemas ketika anak-anak kecil mulai dilarang bermain dekat tanah itu. Salah satu dari anggota ormas bahkan pernah menghardik bocah 10 tahun bernama Rizky, hanya karena main bola melewati tenda mereka. "Ini wilayah ormas sekarang, jangan seenaknya lu," teriak si pria,
membuat Rizky menangis ketakutan. Kejadian itu menjadi titik percakapan besar di musala malam harinya. Sejumlah tokoh kampung hadir dalam pertemuan tak resmi. Haji Mardani, Bang Madan, Ustaz Anwar, bahkan Empok Imas yang biasanya hanya jual gorengan pun duduk bersila di pojokan, menahan marah. Kalau mereka niatnya baik, kenapa datang-datang langsung bikin orang takut? Tanya Ustaz Anwar. Ini kampung kita, bukan markas preman, tambah Bang Madan. Tapi Haji Mardani tetap tenang. Ia tak pernah suka bertindak tanpa pikir panjang. Sabar. Kita orang Betawi itu diajarin buat musyawarah dulu. Tapi kalau emang niat mereka jelek, insya Allah, kita yang bakal berdiri paling depan. Malam itu keputusan bulat mulai terbentuk. Bukan untuk melawan secara brutal, tapi untuk mempertahankan kehormatan kampung. Karena bagi orang Betawi, kampung bukan cuma tempat tinggal, itu warisan, harga diri, dan darah yang tak boleh diinjak. Di luar musala, angin bertiup kencang, seperti membawa firasat. Firasat bahwa badai sebentar lagi datang, dan rawa belong sedang bersiap menyambutnya. Hari Jumat pagi, azan subuh baru saja berkumandang ketika suara raungan motor menderu masuk ke kampung Rawa Belong. 10 motor melaju pelan tapi mencolok. Pengendaranya memakai jaket kulit dengan emblem grip besar di punggungnya. Warga yang sedang menuju mushola terdiam. Langkah mereka tertahan. Tak seperti biasanya. Kali ini mereka datang sambil membawa pengeras suara dan mulai mengoceh. Mulai minggu ini, segala urusan keamanan wilayah sini lewat koordinasi kami. GRIB. Jaya hadir jaga kampung dari kriminal dan preman. Sontak pernyataan itu membuat darah warga mendidih. Bang Darto, yang rumahnya persis di sebelah mushola, mendekat dan berkata keras. Maaf bang, kampung ini udah aman dari dulu tanpa kalian. Gak usah ngatur-ngatur, tapi salah satu dari mereka, pria berkepala plontos dan bertubuh tinggi, mendorong dada Bang Darto. Lu siapa? Berani ngatur kami? Bentaknya mendorong kuat hingga Bang Darto terhuyung. Teriakan itu terdengar jelas oleh Haji Mardani yang baru saja keluar dari mushola. Ia berjalan pelan namun tegas, dengan langkah orang tua yang tak pernah tunduk. Assalamualaikum, ini kampung, bukan hutan. Kalau mau bantu jaga, baik-baik ngomong. Kalau niatnya bikin takut orang, saya minta kalian bubar sekarang. Lelaki pelontos itu hanya melirik dingin, lalu tertawa sinis. Hahaha, siapa lu Pak Tua? RT sini bukan? Tawa mereka makin keras. Tapi yang tak mereka tahu, wajah-wajah warga mulai berkumpul dari balik pintu rumah. Warga Betawi, kalau harga dirinya diinjak, mereka tidak akan tinggal diam. Malam harinya, suasana kampung sudah tak seperti biasanya. Para pemuda Betawi berkumpul diam-diam di rumah Haji Mardani. Di antaranya ada Bang Ipul, mantan jawara, Asep, ketua remaja mushola, dan Rian, cucu Haji Mardani, yang mulai menunjukkan keberaniannya. Haji, maaf, kami nggak bisa sabar lagi. Mereka udah kelewat batas. Abang Darto sampai lebam pipinya. Dan sekarang mereka nongkrong sambil mabuk depan. Pose ronda, ujar Bang Ipul sambil mengepalkan tangan. Kalau kita diem, besok-besok rumah kita sendiri mereka rampas. Haji Mardani menatap satu persatu wajah mereka. Matanya merah tapi tetap tegas. Kita bukan pengecut, tapi kita juga bukan preman. Kita harus pintar. Jangan main tangan dulu. Besok pagi kita temui mereka secara adat. Kalau tetap nggak bisa diajak baik-baik, baru kita sikat. Pagi harinya, tepat pukul 8, Haji Mardani bersama beberapa tokoh kampung berjalan menuju tenda grip. Mereka membawa baki berisi sirih dan kopi sebagai simbol adat Betawi dalam menyampaikan niat baik. Namun yang mereka terima bukan sambutan, tapi penghinaan. Sirih itu dilempar, kopi itu disiram ke tanah, dan pria plontos yang sama kemarin kini berkata lebih kasar lagi. Betawi, adat, gak laku sekarang Pak Tua. Di sini, yang kuat yang berkuasa. Detik itu juga, warga yang menyaksikan, dari kejauhan maju perlahan. Tangan-tangan mengepal, mulut mulai teriak, Bang Ipul melangkah paling depan.
Kalau bukan adat yang kalian hormati, jangan salahkan kalau kampung ini angkat golok. Suasana pun meledak. Dorongan dan adu mulut terjadi. Seorang anggota GRIP menonjok dada Asep. Golok kecil ditarik dari balik jaket Bang Ipul, tapi belum sempat digunakan, warga langsung melerai dan mendorong GRIP mundur. Saat itu, satu hal menjadi jelas. Ini bukan lagi tentang lahan, ini tentang kehormatan. Dan pertarungan antara penjaga tradisi dan pemaksa kekuasaan baru saja dimulai. Malam itu kampung Rawabelong menyala oleh amarah yang terpendam. Mata-mata warga penuh bara. Tidak ada lagi yang bersikap setengah hati. Apa yang dilakukan GRIP pagi tadi sudah jadi aib. Bukan cuma buat Haji Mardani, tapi untuk seluruh warga kampung. Di rumah Haji Mardani, para tokoh kampung kembali berkumpul. Kali ini, suasananya jauh lebih serius. Di atas tikar pandan, ada denah kampung, strategi pembagian penjagaan, dan daftar logistik warga yang bersedia bantu. Kita nggak mau ribut, tapi kita juga nggak mau diinjak-injak. Malam ini, kita jaga tiap sudut gang. Jangan sampai mereka gerak lebih jauh, ujar Bang Ipul sambil menunjuk denah. Mak Nur, yang biasanya cuma masak dan bantu hajatan, datang membawa 2 termos teh manis dan sepanci besar lontong sayur. Kalau kalian jaga, kami yang jagain perut kalian, ucapnya sambil tersenyum getir. Rian ikut dalam kelompok jaga malam. Meski masih muda, ia sudah belajar banyak dari sang kakek. Wajahnya tegang, tapi langkahnya mantap. Pukul 2 dini hari, suasana mencekam. Tiba-tiba terdengar suara motor melaju cepat di gang utama. 2 motor, 4 orang. Berteriak sambil melempar botol ke halaman rumah warga. Botol kaca pecah, bau bensin menyengat. Untungnya tidak menyala, tapi jelas, itu ancaman terbuka. "Woi!" teriak Bang Madan dari atas atap, sambil melempar sandal ke arah motor yang kabur. Beberapa pemuda mengejar, tapi para pelaku sudah hilang di tikungan. Warga tak tidur malam itu. Dan satu persatu, nama-nama GRIP yang terlibat mulai dikenali. Ada yang ternyata bukan orang luar. Ada yang tinggal di kampung sebelah. Bahkan, satu orang diketahui keponakan mantan lurah. Esok paginya, warga semakin marah saat mendengar kabar. Laporan ke Polsek tidak ditanggapi. Bahkan, salah satu anggota, Ormas terlihat ngobrol santai dengan seorang petugas di warung kopi. Berarti kita nggak bisa ngandelin siapa-siapa selain diri kita sendiri, ujar Ustaz Anwar lirih. Sementara itu, GRIP makin berani. Mereka mulai mendatangi rumah-rumah warga, menawarkan keamanan berlangganan. Kalau ada yang menolak, mereka akan intimidasi, duduki depan rumah, atau bahkan lempar batu ke genteng malam hari. Salah satu korban adalah rumah Empok Imas. Gentengnya dilempari batu. Anaknya yang baru pulang dari kerja malam hampir dipukul karena tak mau bayar uang jaga malam. Empok Imas menangis di pelukan Haji Mardani. "Saya janda, Ji. Gak ada siapa-siapa lagi selain anak saya. Tolongin kami." Ini menjadi pembakar semangat seluruh kampung. Bang Ipul mengangkat golok tua peninggalan almarhum ayahnya. Kalau polisi gak bertindak, kampung ini akan jaga dirinya sendiri. Warga mulai membuat barikade dari bambu dan meja bekas di ujung gang. Setiap malam ada jadwal ronda penuh. Sementara itu, di balik layar, Rian dan para pemuda sibuk mendokumentasikan segala tindak tanduk GRIP, dari pengancaman, pemalakan, hingga provokasi. Semua itu akan jadi senjata utama, bukan untuk baku hantam, tapi untuk serangan yang lebih besar dan lebih sah. Malam ketiga penjagaan, kejadian aneh kembali mengguncang warga. Di pos ronda, seseorang menemukan surat tanpa nama, diselipkan di bawah pintu. "Berhenti melawan kalau tak ingin kampung ini dibakar. Kalian cuma warga kecil, kami di atas hukum." Tulisan itu ditulis dengan spidol merah. Di ujung kertas, terdapat simbol tengkorak kecil. Ketegangan langsung meningkat. Tapi Haji Mardani tetap tenang. Ia membaca surat itu di depan warga, di mushola. Mereka pikir kita bakal mundur? Justru ini bukti kita di jalan yang benar. Tapi kita nggak boleh emosi.
kita akan lawan. Bukan cuma pakai otot, tapi pakai otak. Hari itu, keputusan besar diambil. Seluruh warga sepakat akan mengirim surat resmi ke Wali Kota dan Komnas HAM, lengkap dengan bukti video, foto, dan testimoni warga yang telah mereka kumpulkan. Langkah itu disambut dengan rasa optimis. Tapi di sisi lain, GRIP mencium gerakan tersebut, dan mereka tak akan tinggal diam. Malam menjelang pagi, dua pemuda kampung, Rian dan Asep, hampir dikeroyok saat pulang dari warnet. Untung mereka sempat lari ke pos ronda. Tapi wajah Asep lebam dan tangan Rian tergores. Kampung pun kembali bergolak. Sudah cukup, mereka minta perang, kita kasih perang, teriak Bang Ipul di depan warga. Namun Haji Mardani menahan. Belum, kita tahan sampai waktunya pas. Kita buat mereka jatuh bukan karena tangan kita, tapi karena kesalahan mereka sendiri. Dan waktu itu, sebentar lagi akan datang. Hari Jumat pagi di kampung Rawa Belong, yang biasanya tenang berubah menjadi medan siaga. Spanduk besar bertuliskan, "Kampung ini milik warga, bukan preman," terbentang di gerbang masuk kampung. Suasana tegang, tapi tak ada rasa takut. Yang ada hanya semangat dan nyali warga yang sudah bulat. Rian, yang beberapa hari lalu hampir dikeroyok, berdiri bersama para pemuda di pos ronda. Wajahnya penuh luka, tapi matanya tajam menatap ujung gang. Kalau bukan sekarang, kapan lagi kita jaga kampung sendiri? Sementara itu, Bang Ipul berjalan keliling, memastikan setiap penjaga tahu tugasnya. Di tangan kirinya tergantung golok pendek warisan, yang hanya ia keluarkan dalam situasi genting. Siang itu, seperti yang sudah diduga, GRIP kembali datang. Kali ini bukan cuma 10 orang, tapi lebih dari 20 orang, lengkap dengan atribut, bendera, dan beberapa membawa pentungan. Di tengah mereka, si botak pelontos berdiri dengan senyum licik. Hari ini kami ambil alih semua pos jaga. Siapa yang berani ngelawan, siap terima resikonya. Namun sebelum siapapun menjawab, Haji Mardani melangkah ke depan, mengenakan baju koko putih dan peci hitam. Tangannya menggenggam map tebal berisi semua laporan, bukti, dan surat-surat yang siap dikirimkan ke media dan lembaga hukum. Kalau kalian gak bubar, ini semua akan nyebar. Kalian bukan cuma diusir dari kampung ini, tapi juga diburu negara. Pelontos itu tertawa keras menantang. Warga kampung mau ngancem kami. Sini, kita lihat siapa yang kuat. Dan seperti meledak dari sekat sabar, terjadilah bentrokan. Benturan. Pertama terjadi di depan warung Mak Ipah. Seorang anggota GRIP mencoba menonjok Bang Asep. Tapi dengan sigap, Bang Ipul menyabetkan tongkat kayu ke arah pelipisnya. Jangan pikir Betawi nggak bisa melawan. Suara jeritan, bentakan, dan kaca pecah membahana. Warga yang selama ini bersabar, akhirnya turun tangan. Golok dan bambu tak lagi disembunyikan. Para emak-emak bahkan melempari air cabai dari atas balkon rumah. Ente pikir kami takut sama ormas abal-abal? Enyah lu semua dari kampung ini. Tapi, GRIP juga bukan tanpa daya. Mereka melawan brutal. Salah satu anak muda, Deden, sempat jatuh terkena hantaman pentungan. Darah mengalir dari dahinya. Rian, yang melihat sahabatnya terkapar, berteriak keras. Kita harus selesaikan ini sekarang juga. Ia berlari ke tengah gang, memutar tubuh dan mengangkat ponsel ke udara sambil berteriak. Semua rekam. Jangan. Ada yang berhenti. Dan dari gang ke gang, suara rekaman ponsel mulai berdengung. Warga merekam semua tindakan GRIP. Tak satu pun aksi premanisme mereka luput dari kamera. Bahkan pelontos yang menendang seorang ibu-ibu pun terekam jelas. Saat GRIP mulai sadar mereka terekam, beberapa dari mereka langsung panik. Matikan kameranya, hapus semua. Tapi sudah terlambat. Warga tak mundur. Dari ujung jalan, suara sirin, mobil polisi terdengar makin dekat. Tapi berbeda dengan biasanya, kali ini bukan polsek lokal Polres Jakarta Barat datang. Dan di dalamnya, ikut pula seorang perwira berpangkat AKBP. Kedatangan polisi membuat suasana hening sesaat. Warga mundur, tapi tetap berjaga. Anggota GRIB terlihat saling menunduk, sebagian mulai melarikan diri. Tapi si pelontos tetap berdiri di tengah jalan.
meski wajahnya mulai pucat. Dari mobil utama, turun seorang pria berwajah tegas dengan pakaian dinas lengkap. AKBP Fahri Nasution, Kepala Satuan Intel Polres Jakarta Barat, langsung melangkah ke arah warga. Saya sudah terima laporan warga lengkap dengan bukti. Hari ini, kita tangkap mereka semua. Plontos mencoba membela diri. Pak, saya cuma bantu jaga kampung. Warga yang menyerang duluan. Namun AKBP Fahri langsung mengangkat tangan sambil menunjukkan tangkapan layar dari video yang direkam warga. Ini muka kamu kan? Tendang perempuan, ancam warga. Ada laporan dari 6 rumah. Kamu pikir negara ini milikmu? Tak ada lagi alasan. Satu persatu anggota GRIP diringkus, diborgol, dan dimasukkan ke dalam mobil tahanan. Warga bersorak. Beberapa menangis lega. Haji Mardani hanya bisa bersyukur dalam hati. Alhamdulillah, Allah masih kasih keadilan buat orang kecil. Rian menatap sekeliling kampungnya, kini penuh dengan sorak kegembiraan. Tapi ia tahu, ini belum selesai, ini baru awal. Sekarang kita harus jaga, jangan sampai mereka datang lagi dengan wajah berbeda. Dan sejak hari itu, tak ada lagi bendera GRIP berkibar di Rawa Belong. Yang ada hanyalah merah putih dan suara beduk maghrib yang kembali terdengar damai. Seminggu setelah bentrokan besar itu, suasana kampung Rawa Belong perlahan berubah. Tak ada lagi wajah-wajah mencurigakan nongkrong di pojokan warung. Tak ada lagi teror tengah malam. Dan tak ada lagi ancaman keamanan berbayar. Tapi luka masih tersisa. Deden, pemuda yang dipukul saat bentrok, masih dirawat di rumah dengan perban membalut kepalanya. Setiap malam, teman-temannya datang menjenguk sambil membawa makanan dan cerita lucu. Tapi satu kalimat Deden selalu ulangi. Gua bangga, bro. Luka ini bukti kalau kita nggak diem aja dibego-begoin preman. Sementara itu, di Mushola Nurul Hikmah, Haji Mardani bersama para tokoh kampung mulai menyusun rencana keamanan mandiri berbasis warga. Tidak hanya ronda malam, tapi juga pelatihan mediasi, pelaporan hukum, dan kerjasama langsung dengan polisi tingkat kota. Kita nggak boleh bodoh lagi. Preman masuk kampung itu bukan karena mereka kuat, tapi karena kita lemah dan gak kompak. Sekarang waktunya berubah, ucap Haji Mardani saat rapat. Rian juga mulai sibuk. Ia diajak menjadi penghubung warga muda dengan pengurus RT. Dalam waktu singkat, ia membuat grup komunikasi warga yang aktif melaporkan setiap kejadian, sekecil apapun. Semua mulai membaik, namun di tengah semua itu tersebar kabar. Beberapa anggota GRIP yang kabur kini pindah markas ke kampung sebelah. Walau mereka tak lagi berani terang-terangan, rasa waspada kembali tumbuh. Mereka bisa kembali kapan aja, ujar Bang Ipul. Tapi sekarang kita udah siap. Minggu pagi yang cerah, rumah Haji Mardani kedatangan tamu tak biasa. Seorang pria dengan pakaian dinas ASN lengkap datang membawa surat resmi dari kantor Gubernur Jakarta. Dengan wajah hormat, ia menyerahkan amplop kepada Haji Mardani dan berkata, "Ini penghargaan dari Bapak Gubernur kepada warga kampung Rawa Belong atas keberanian dan solidaritas melawan premanisme. Bapak diundang mewakili warga untuk hadir di balai kota." Warga langsung heboh. Tangis haru pecah. Bukan karena piagam atau undangan, tapi karena pengakuan bahwa mereka tidak sendirian. Di hari yang sama, Komnas HAM juga mengumumkan bahwa mereka akan menyelidiki keterlibatan oknum aparat yang diduga mendukung gerak GRIP di beberapa wilayah Jakarta. Video-video yang direkam warga, termasuk rekaman dari Rian, telah viral dan dijadikan bukti sah. Dan satu kabar lagi mengejutkan semua orang. Plontos, pemimpin GRIP yang ditangkap, ternyata terlibat dalam jaringan pemerasan berskala nasional dan pernah jadi narapidana kasus pengeroyokan. Nama lengkapnya adalah Herman Saleh, dan dia sudah 3 kali lolos dari jeratan hukum sebelumnya karena perlindungan dari elite tertentu. Tapi kali ini, bukti terlalu kuat. Preman juga bisa tumbang kalau warga satu suara, kata Rian saat diwawancarai media. 1 bulan berlalu, Rawa Belong kembali tenang. Tidak hanya aman, tapi juga tumbuh sebagai kampung yang kuat secara sosial. Warga dari kampung sebelah
bahkan datang belajar bagaimana membentuk sistem keamanan mandiri dari warga. Rawa Bilong, kita nggak cuma usir preman, kita ubah mental kampung kita, ujar Ustaz Anwar saat khutbah Jumat. Gardu ronda kini dilengkapi CCTV sumbangan kolektif warga. Anak-anak muda yang dulu hanya nongkrong di gang, sekarang ikut aktif di pos ronda, bahkan ada yang jadi relawan, pelatihan hukum untuk warga lain. Di rumah Deden, Rian duduk sambil menyeruput teh manis. Mereka menatap langit yang perlahan gelap. Tapi suasana hati mereka justru terang. Lu inget waktu kita cuma bisa teriak di gang kecil. Sekarang, kita satu kampung bisa bikin negara ngelirik, ucap Rian sambil tersenyum. Dan kita belum selesai, ini baru awal, balas Deden sambil mengepalkan tangan. Dan tepat di ujung gang, anak-anak kecil berlari-larian membawa bendera merah putih kecil. Tak ada lagi wajah takut. Tak ada lagi rasa gentar. Hanya satu yang tertinggal, harga diri yang kembali utuh. 2 bulan telah berlalu sejak malam bentrokan yang mengubah wajah Rawa Bilong. Gang-gang yang dulu penuh bayangan ketakutan kini berwarna. Dinding pos ronda dicat baru, dihiasi mural bertema, warga berdaulat, kampung bermartabat. Di setiap sudut kampung, wajah-wajah warga tampak lebih tenang, lebih percaya diri. Haji Mardani kini lebih banyak tersenyum saat berkeliling. Ia bukan sekadar tokoh agama, tapi dianggap sebagai penjaga kehormatan kampung. Kita bukan orang kuat karena punya senjata, tapi karena kita punya kebersamaan. Rian yang dulunya hanya pemuda biasa, kini jadi motor penggerak warga muda. Ia rutin mengadakan diskusi hukum, mengundang aktivis HAM, dan bahkan menulis artikel opini untuk koran lokal. Warga menyebutnya si anak kampung yang melek hukum. Sementara itu, aparat pemerintah mulai melirik pola pertahanan sosial warga Rawa Bilong. Beberapa RT di Jakarta mulai mencontoh sistem keamanan mandiri berbasis solidaritas warga yang mereka bangun. Tapi lebih dari sekadar dikenal, yang paling penting adalah tak ada satupun ormas yang berani datang tanpa izin. Ormas GRIP, nama itu hanya tinggal cerita. Mereka pernah datang bawa ancaman, tapi pulang bawa malu, ucap Bang Ipul dengan nada ringan sambil duduk di warung. Maipah, hari itu hari Jumat, persis seperti hari ketika semua dimulai. Tapi kali ini, bukan ketegangan yang terasa, melainkan kedamaian dan haru. Di pelataran mushola, warga menggelar syukuran sederhana. Tumpeng, gorengan, dan teh manis berjejer rapi di atas meja kayu panjang. Anak-anak duduk bersila, mendengarkan Haji Mardani yang berdiri di depan mikrofon kecil. Kita bukan sedang merayakan kemenangan atas siapapun, tapi kita sedang bersyukur karena kita akhirnya sadar bahwa kekuatan itu bukan di luar, tapi ada di dalam kebersamaan kita. Suara takbir lirih mengiringi suasana. Dan ketika azan maghrib berkumandang, seluruh warga kampung berdiri bersama. Di langit, suara beduk ditabuh dari mushola. Suara yang dulu sempat tertutup teriakan ormas, kini terdengar lantang, merdeka. Rian berdiri di sudut halaman, memandangi suasana itu dengan mata berkaca. Ia tak banyak bicara. Tapi dalam hati ia tahu, kampung ini sudah berubah selamanya. Dan seperti dikatakan Deden sebelumnya, ini bukan akhir. Ini adalah babak baru. Kita bukan cuma jaga kampung, tapi kita sedang jaga harga diri.